Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Muharram Basyari. Saya dosen di IAI Persis Bandung, Institut Agama Islam Persis Bandung. Saya mengampu mata kuliah arah baru pendidikan Islam di Prodi S2 Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah arah baru pendidikan Islam merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di semester 1. Bobotnya adalah sebanyak 3 SKS. Terkait dengan deskripsi mata kuliah ini, fokusnya adalah mengkaji isu-isu terkait pendekatan reformasi sistem pendidikan Islam dan praktik inovatif yang relevan dengan tantangan dan dinamika masyarakat modern dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendekatan multi-indisipliner, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis bagaimana pendidikan Islam dapat beradaptasi dan memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer. Adapun bahan kajian atau materi pembelajarannya ini cukup banyak. Yang pertama adalah arah baru pengembangan pendidikan Islam yang insya Allah akan kita lihat videonya pada hari ini. Kemudian integrasi ilmu, pergeseran paradigma pendidikan, pergeseran peran guru dan sumber belajar, pendidikan holistik, tantangan dan etika dalam penggunaan teknologi, dan seterusnya. Terkait dengan mata kuliah yang akan dihadirkan pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibahas yaitu arah baru pengembangan pendidikan Islam. CPL-nya, capaiannya yang harus diraih oleh lulusan yaitu mampu menganalisis dan mengembangkan strategi penguatan mutu pendidikan Islam berdasarkan hasil kajian empirik dan teoritik dengan tetap memperhatikan tantangan global seperti apa, regulasi nasional, serta kebutuhan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Adapun CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis hasil asesmen internasional dan nasional seperti PISA misalnya sebagai dasar dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan Islam khususnya pada lembaga madrasah. Adapun sub CPMK yang nanti akan kita lihat dalam video ini yaitu menjelaskan tujuan dan indikator dari asesmen internasional seperti PISA serta implikasinya terhadap mutu pendidikan, mengkaji perbandingan hasil asesmen siswa madrasah dan sekolah umum berdasarkan data PISA dan UN. Kemudian menganalisis tantangan utama yang dihadapi madrasah swasta dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya adalah merumuskan strategi afirmatif dan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan mutu madrasah, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan kompetensi abad 21. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan adalah bentuk dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang akan dihadirkan yaitu kuliah interaktif, seminar dan presentasi, dan berikutnya adalah pembelajaran mandiri. Adapun metode pembelajarannya itu diskusi kelas, studi literatur dan analisis kritis, berikutnya refleksi dan jurnal, dan studi kasus kelompok. Dan terakhir, terkait dengan instrumen, kriteria dan indikator penilaian, instrumennya yaitu uraian tertulis atau presentasi tentang hubungan konsep, kemudian kriteria penilaian pemahaman mendalam, kemudian keterkaitan argumen, dan kemampuan mengaitkan teori dengan tema-tema yang sedang kita bahas. Baik, barangkali itu sebagai deskripsi dari mata kuliah arah baru pengembangan atau pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Alhamdulillah. Baik, sebuah kesyukuran di hari ini kita dapat berjumpa kembali
pada mata kuliah kita, yaitu Arah Baru Pendidikan Islam. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan tentang arah baru pendidikan Islam, di mana fokus kita hari ini kita lebih akan berbicara tentang arah pengembangan pendidikan Islam. Nah, para mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang berbicara tentang gaya, kemana kita akan menuju? Di sini kita akan melihat arah pengembangan pendidikan Islam ini akan dibawa kemana? Tentu kalau kita berbicara arah pendidikan Islam, jawabannya sudah kita ketahui, bukan? Ada doa setiap hari kita baca, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau bicara arah pendidikan Islam, ya targetnya harus ke sana. Dunianya kita dapat dan akhiratnya juga kita dapat. Nah, tapi untuk sampai ke arah sana tentu ada problem. Tentu ada hambatan. Ada masalah-masalah yang perlu kita selesaikan sedikit demi sedikit, kita kuras sedikit demi sedikit. Nah, hari ini fokus kita akan berbicara tentang arah pengembangan pendidikan Islam ini. Kita lihat tantangannya apa saja, kita lihat hambatan apa saja, peluang-peluangnya di mana, dan tentu kita mencari apa solusi yang dapat kita tawarkan atas masalah-masalah ini. Baik, sekarang kita lihat tantangan global. Ini data ini diambil dari World Economic Forum, bahwasanya skill pada tahun 2022 itu ada yang growing, ada yang naik, dan ada yang declining, ada yang turun. Artinya ketika kita berbicara yang naik, ini loh, di 10 ini poin-poin yang memang ini yang akan dibutuhkan. Sementara declining ini akan menurun. Kita lihat misalkan di sini ada 10 poin. Yang pertama adalah berpikir analitik, kemudian inovasi, berpikir. Kemampuan berpikir yang perlu ditekankan untuk putra-putri kita, untuk para peserta didik, baik di level bisa dikatakan level pendidikan anak-anak sampai terutama ketika kita berbicara di level pendidikan lebih tinggi. Nah, demikian juga ada yang menurun. Ketangkasan di sini, manual dexterity menurun, endurance kemudian ini menurun juga, presisi menurun, memori menurun. Kita ketahui bersama sekarang sudah ada AI, Pak. Anak-anak dengan begitu mudah menggunakan aplikasi tersebut tinggal nanya. Sehingga pada poin di sini ini mulai menurun. Memori, verbal, data spasial, kemudian manajemen of finansial, material resource ini menurun. Nah, sehingga di sini kita lihat top skill, ya, yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini berdasarkan The Economist Intelligence Unit. Pertama apa? Problem solving, kemampuan. Jadi ini yang dibutuhkan 51%. Bahkan di bawah tuh bahasa asing 14, literasi 14, kemampuan literasi 15, literasi 15, kreativiti 18. Paling tinggi ternyata 51% adalah kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua teamworking 33%. Apa teamworking? Kerjasama. Jadi nggak sebatas aku paling pintar, aku paling hebat, ranking 1 segala macam. Kalau dia egois, dia tidak mampu bekerja sama dengan temannya, mungkin dia sukses. Apalagi yang ketiga, kemampuan. Pintar sih iya, tapi komunikasi agak kurang. Baik secara verbal maupun secara non verbal. Kita misalkan kemampuan dalam medsos dalam berkomunikasi, kalau salah nanti kan bahaya. Berikutnya adalah critical intelligence. Nah, maka ini ada the ICD Learning Framework tahun 2030. Tapi para mas kalian, kita ini bicara pisah hari ini ya. Pisah itu apa coba? Apa itu pisah? Program?
Program apa ini? Program Pendidikan Nasional Standar Assessment. Baik, berarti assessment artinya adalah penilaian. Penilaian dilakukan oleh OECD tadi yang menilai satu kemampuan membaca, matematika dan sains. Kita nomor berapa? Di tahun 2018 posisi kita di 72 dari 78. Jadi OECD ini PISA ini itu untuk menilai kemampuan membaca, literasi dan sains putra putri kita, ya peserta didik itu usia 15 tahun, anak-anak SMP. Hasilnya apa? Tahun 2018 ranking 72 dari 78. Ini yang terbaru tahun 2022. Ranking berapa kita? Oh bukan ini nilainya. Rankingnya ke 70 dari 80. Tapi lihat skornya, ini 369 ya. Sebelumnya berapa? Emang mau kelihatan. Itu lebih kecil. Ini 369 ya. Itu turun aslinya 372. Beda 3 poin sih ya. Tapi ini turun dari 2018 ke tahun 2022. Oke, nah sekarang kita lihat sekarang madrasah. Karena kita sebagai para madrasah, kita di S2 ini di bawah Kementerian Agama, oke, siswa-siswa kita banyak di MI, MTS Aliyah, maka kita lihat sekarang kompleksnya sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Oke, ya 2003, 2006, 2009, sampai 2018. Ini naik atau turun coba? Kalau lihat grafik ini. Turun? Turun ya? Turun ya? Tapi di sini pada PISA 2002 sempat naik. Sempat naik tapi turun lagi. Filsafat pendidikan juga. Ini kita mau dibawa kemana filsafatnya nih? Apakah yang pertama perennial esensial salafi? Apakah perennial esensial madhabi? Perennial esensial kontekstual falsifikatif? Modernis? Atau rekonstruksi sosial? Jadi ketika kita belajar filsafat ya, di para masa belajar ilmu itu, kita mau dibawa kemana arah pendidikan kita, sehingga harus jelas filsafat pendidikannya mau yang mana ini. Ya. Apakah misalkan ini ya sering digunakan kalau di UIN Bandung itu ya, bukunya Prof. Ahmad Tafsir dan pendidikan Islam atau bukunya filsafat pendidikan Islam yang dia mengajukan modernis, perpaduan antara agama dan juga ilmu-ilmu pengetahuan. Apa misalkan yang lain ke atas, misalkan dari makhluk, ini perlu kita kaji nanti lebih jauh lagi. Sekarang kan sebatas kita sebagai pengantar saja tentang pemilu. Nah yang pertama, bagaimana hasil PISA? Tadi kita sebutkan PISA itu kan merupakan program terkait dengan asesmen kemampuan para siswa ya. Bagaimana hasil PISA yang sudah tadi kita lihat dapat digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan Islam khususnya di madrasah yang mau berkomentar dari teman-teman mahasiswa. Oke, silakan. Jajang. Dan objektif tentang capaian kompetensi siswa dalam literasi membaca, matematika, sains pada tingkat internasional. Dan kita lihat bahwasanya Indonesia berada pada urutan yang jauh di antara negara-negara yang lain. Maka dari itu hasil PISA ini bisa dijadikan pijakan penting dalam merumuskan arah pengembangan Islam khususnya di madrasah. Seperti apa coba? Seperti misalkan dalam mengevaluasi kualitas pembelajaran di madrasah. Kemudian bisa untuk mendorong integrasi kurikulum umum dan keislaman. Baik. Kemudian peningkatan kompetensi guru, pengembangan sistem penilaian yang lebih kritis dan kontekstual, dan merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan strategi afirmatif apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ada mahasiswa yang berkomunikasi. Silakan. Apa namanya? Izin Bapak. Sebelum itu saya sampaikan lagi. Dan tentunya melihat kondisi sekarang
pendidikan saat ini tentu sedang terjadi efisiensi begitu ya Pak. Oke, siap. Jadi sehingga Efisiensi, oke. ya Oke, setuju. yang berdampak pada bos di setiap sekolah swasta itu berkurang begitu Dampaknya ya. kalau bos berkurang, Nah, berarti sarana dan prasarana tidak bisa ke guru berdampak nggak? sangat Sangat berdampak, oke. sangat berdampak. Oke, siap. Khususnya di sekolah swasta begitu ya. Baik. Mungkin untuk nah itu tantangannya. Baik. Maka setelah melihat karena tadi kondisi dari Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja, maka mutu pendidikan, mutu pembelajaran di Indonesia ini sangat minim gitu ya. Baik. Maka mungkin strategi afirmatif yang efektif digunakan atau dilaksanakan di pendidikan di Indonesia ini adalah meningkatkan kualitas guru itu sendiri gitu. Karena kan tadi kompetensi guru itu lebih baik daripada metode pembelajaran. Siap. Maka guru atau mungkin pemerintah gitu ya. Pemerintah seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru yang kurang kompetitif di bidangnya gitu. Sehingga nanti meningkatnya mutu pembelajaran dari segi kualitas gurunya tersendiri, sehingga nanti murid-murid dan siswa-siswa di sekolah dapat lebih memahami pembelajaran dan meningkat hasil dari visa. Intinya menurut Mirna, guru. Betul. Guru. Ya, kompetensi guru itu lebih Baik, jadi tantangan utama jelas kita hadapi hari ini dengan efisiensi yang terjadi bukan di pendidikan saja, tetapi Iya. hampir di semua kementerian. Maka di sini menurut Mirna, udah deh sarana oke berkurang, begitu ya. Tetapi jangan sampai nanti perhatian terhadap guru juga bergerak. Berbasis karakter mulia dan kompetensi APA 21 dapat diterapkan secara efektif di lingkungan madrasah dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Ada dari teman-teman mau menyampaikan perempuan lagi deh. Silakan, Reni, silakan. Kita bisa menggunakan website atau aplikasi gratis untuk bisa menjalin interaksi dengan siswa. Tentang sarana prasarana nggak ada. Oke, baik. Sarana dan prasarana yang sederhana, Bapak. Oke. Karena setiap sekolah tentunya ya, saya rasa sudah memiliki satu laptop Oke. atau bahkan satu Android sekalipun. Siap. Ini bisa diakses oleh Android sekalipun, Bapak. Baik. Baik. Website gratis atau aplikasi gratis ini misalnya Oke. aplikasi Kahoot, Quizzes. Quiz. Nah, itu merupakan aplikasi pembelajaran yang akan menarik perhatian anak untuk bisa mengikuti belajar, sehingga apa yang dikatakan Bapak tadi, senang berangkat, mudah meninggalkan sekolah, itu akan Oke. terjadi karena akan membentuk senang belajar dulu Oke. terhadap siswa. Dan itu kaitkan dengan jawaban dari Mirna, ujungnya kembali kepada Guru. potensi guru lagi bagaimanapun itu. Karakter itu bisa dibentuk tanpa sarana dan prasarana, Karakter dapat dibentuk. tanpa Tanpa- melibatkan sarana dan prasarana. Oke, silakan. Iya. Dengan begitu, kita bisa mengaplikasikan pembentukan karakter di proses belajar mengajar bersama murid. Dengan cara apa misalnya? Oke, caranya apa nih? Ya, dengan memberikan proyek kepada siswa, proyek bekerja sama, proyek berdiskusi kelompok misalnya. Dengan diskusi kelompok akan terbentuk skill problem solving, Baik, critical thinking, baik. kerjasama, Siap. dan komunikasi. Oke. Baik, di sesederhana itu kita bisa mencapai well-being 2030 dengan sederhana. Masya Allah, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Tema-tema yang lebih hangat ya. Tentang integrasi tadi kurikulum kita akan bicara, tentang guru kita akan bicara ya, tentang masalah tadi disampaikan metode dan lain sebagainya. Karena sejatinya ketika kita mengkaji mata kuliah kita, yaitu arah baru pendidikan, kita akan berbicara banyak tentang isu-isu pendidikan kita hari ini. Agar apa? Agar kita semakin resah bahwasanya masih banyak masalah-masalah pendidikan di negeri kita tercinta. Terima kasih para mahasiswa sekalian.